Nah, siap? Siap. Share dulu. Pak filenya, file. Nah, buka. Nah, itu. Oke. Yang saya hormati Ibu Penguji, Dr. Haja Siti Rohana, yang saya hormati Bapak Fatah selaku mentor. Kita akan menyimak paparan laporan aktualisasi yang akan disampaikan oleh Nur Hayati. Kepada Saudari Nur Hayati dipersilakan memaparkan laporan aktualisasi. Waktu 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati, izinkan saya mempresentasikan seminar laporan aktualisasi saya berjudul Memanfaatkan Media Sosial untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Peserta di Wilayah MTSN 4 Wonogiri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari Bapak Mentor yaitu Bapak Najmul Fatah dan Bapak Coach yaitu Bapak Ahmad Subhan. Saya adalah guru ahli pertama bahasa Indonesia di MTS 4 Wonogiri. Core isu yang saya angkat adalah belum optimalnya keterampilan berbicara peserta didik di dalam kelas. Nah, ini dilatar belakangi oleh pengaruh keluarga di mana orang tuanya merantau ke luar sehingga kurang komunikasi dengan anak-anak, kemudian kurangnya dukungan teman sekelas ketika mereka tampil di kelas jadi mereka kurang percaya diri, lalu kurangnya latihan berbicara secara formal, kurangnya minat tampil dan kepribadian mereka yang terbentuk menjadi introvert. Di sini bagaimana solusi yang kita berikan itu memberikan bimbingan mendalam dan motivasi untuk maju sesuai dengan perkembangan zaman karena pengaruh TIK, lalu tuntutan kerja di masa yang akan datang, dan pengaruh perkembangan teknologi sehingga perlunya media sosial yang kita terapkan dalam PBM. Nah, berikut adalah beberapa capaian yang saya dapatkan selama proses aktualisasi. Yang pertama yaitu ada output bimbingan. Saya dengan Bapak Kata sebagai mentor, kemudian ada surat tugas, lalu tersusun kegiatan-kegiatan yang terjadwal, dan ada modul ajar, kemudian ada LKP yang dihasilkan oleh anak-anak sebelum membuat konten, itu ada tulisannya terlebih dahulu, agar ketika mereka berbicara itu terarah dan lancar. Nah, sebelum saya melaksanakan atau membuat rancang aktualisasi ini, saya melakukan pretest dan tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan keterampilan mereka sangat kurang dalam keterampilan berbicara. Apalagi ketika pemetaan mereka ditampilkan di kelas, itu tangannya hanya kaku dan monoton, lalu ekspresinya tidak ada. Tapi nanti akan ada video perubahan semuanya itu. Kemudian ini proses hasil-hasil video yang saya tampilkan, saya rekap dalam bentuk link juga karena mereka post ke dalam YouTube, TikTok, dan satu lagi adalah Instagram. Pengaruh zaman, jadi mereka tidak post ke Facebook. Lalu ini ada kerjasama saya dengan tim IT bahwa mereka akan ngetek salah satu media sosial yang dimiliki oleh Madrasah MTS 4 Wonogiri. Selanjutnya ini adalah hasil peritas bahwa mengalami peningkatan besar dilihat dari tabel peningkatan yang berwarna hijau. Berikut ada beberapa kendala yang memang saya alami dari setiap kegiatan, tapi yang paling dominan itu yang pertama, eh, orang tua sekarang karena kan sudah berpengetahuan, jadi terlalu mengawasi, memang bagus mengawasi anak-anak untuk tidak membawa HP ke sekolah karena fokus belajar. Jadi kemarin terkendala pas peritas dan tes diagnostik. Ada anak-anak tidak punya HP, tapi saya punya solusinya menggunakan HP saya, laptop saya, dan HP anak-anak yang sudah selesai menjawab soal. Selanjutnya, ketika pengumpulan konten, itu mereka butuh waktu sampai 4 minggu. Padahal batas waktu saya yang berikan adalah 2 minggu karena terbatasnya waktu kita dalam aktualisasi. Tapi saya tetap memberikan kesempatan bagi mereka asalkan sebelum saya ke sini itu videonya sudah jadi. Kemudian, rincian tindak lanjut. Karena saya bahasa Indonesia, jadi banyak keterampilan berbicara yang bisa mereka terapkan di madrasah. Apalagi madrasah juga ada kultum setelah salat siang. Nanti ke depan saya akan meningkatkan di dalam kultum, orator upacara, puisi, dan musikalisasi puisi.
Di sini kita akan membantu tim kreatif, perlunya media sosial, di mana media sosial itu akan memuat konten-konten mereka, perlunya wadah jurnalistik, dan tema-tema yang berbeda yang akan kita berikan nanti. Lalu rekomendasi ke depan, semoga pembelajaran yang diterapkan di madrasah lebih praktis kepada keterampilan anak-anak. Kemudian hasil terampilannya mereka kita muat di dalam media sosial. Kemudian tema-temanya bisa kita terapkan pada CP ATP pada yang lain, yaitu puisi, pantun, pidato, ceramah, dan foto. Dan terakhir adalah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kesimpulannya, jelas aktualisasi ini memuat nilai-nilai dasar berakhlak dan ASN yang sebenarnya ASN. Ini kegiatannya saya laksanakan 11 Agustus hingga 20 September. Di mana di awalnya memang keterampilan mereka kurang, baik itu diagnostiknya ataupun keterampilannya. Tapi setelah ada bimbingan sosialisasi itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Demikian presentasi saya, selanjutnya adalah video kompilasi. Positif. 4. Ajarkan nilai administrasi lokal yang dapat mengakibatkan menurunnya produksi dalam negeri dan terganggunya usaha-usaha kecil dan menengah. Pekerjaan mempercepat komunikasi dan memperluas akses informasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Bapak Fatah selaku mentor. Kami persilakan kepada Bapak Fatah selaku mentor untuk menyampaikan testimoni dan penegasan atas capaian aktualisasi Saudara Nurul Hayati. Kepada Bapak Fatah, kami persilakan waktu 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Haji Subhan dan Ibu Haja Siti Rohana. Juga Bu Nurul yang saat ini baru melaksanakan kami di PITK selama 3 hari. Nah, terima kasih waktunya yang diberikan. Semoga nanti mendapatkan nilai yang terbaik. Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, tadi yang disampaikan begitu untuk materinya adalah tentang bagaimana anak-anak bisa berbicara dengan aktualisasi yang baik. Ternyata sudah diwakili Bu Nurul dengan gaya bicara yang terlalu cepat sekali Bapak ini. Dan Bu penguji, ini saya beritahu dulu, ini beliau berasal dari Aceh Bapak, jadi bukan asli Jawa, maka logatnya agak rada berbeda. Dan terima kasih dengan Pak Subhan dan Bu Siti Rohana yang sudah memberikan kesempatan. Ini saya terima kasih juga karena dengan adanya Bu Nurul yang baru datang itu memberikan angin segar
bahwa di MTS kami memang betul apa yang disampaikan, maka anak-anak itu memang kurang semangat dan memang ada ketakutan dalam menyampaikan gagasan berbicara di depan. Maka isu yang diangkat saya beri saran seperti itu, dan ini ada peningkatan sedikit lah. Nanti setelah aktualisasi rencana itu bisa berlanjut, sehingga nanti di akhir setelah Latsar bisa menyampaikan berapa kelas, karena saat ini baru mengajar beberapa kelas, sehingga bisa dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Pengalaman saya dengan adanya lomba-lomba yang memerlukan anak harus pandai berbicara di depan, kemampuan, keberanian itu memang betul-betul ada bimbingan dari guru bahasa Indonesia. Maka ini pas sekali. Nah, terbukti waktu di MTS 1 dulu, sebelum saya di MTS 4 itu, ketika lomba Maires, maka anak saya kalah. Kenapa? Gaya bicaranya dan menyampaikannya tidak semahir seperti MC-MC yang ada. Adanya takut dan grogi, kaku. Sehingga saya nilai, wah ini besok kalah. Ternyata memang nggak bisa masuk nasional, hanya tingkat provinsi ya. Nah, ini yang dibuat Bu Nurul bagus sekali, rencananya yang dibuat, digagas juga sesuai dengan agenda. Kemudian teknik komunikasinya kepada anak juga baik, dan Bu Nurul selalu komunikasi Bapak. Jadi setiap ada kesulitan dia berkomunikasi sesuai dengan gambar yang dibuat. Itu bukan gambar yang dibuat, tapi itu betul beliaunya mengadakan komunikasi. Saya kira penguatannya begitu, dan nanti setelah selesai hasilnya bisa didokumentasi untuk diberikan di perpustakaan kami. Begitu Bapak Haji Subhan dan Bu Siti Rohana, terima kasih. Dan Bu Nurul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatah atas testimoni ya dan penegasan capaian aktualisasi Ibu Nurul Hayati. Selanjutnya ulasan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Silakan waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Terima kasih kepada Bapak Mintor yang telah memberikan dukungannya. Kemudian untuk Mbak Nurul Hayati, melihat dari tampilan Mbak Nurul itu sudah meyakinkan gitu ya, performanya sebagai guru bahasa Indonesia. Ngomongnya artikulasinya jelas. Ngomongnya artikulasinya jelas. Pasti murid-muridnya juga seneng ya. Orangnya juga smart gitu, lincah gitu kan. Oke, Mbak Nurul. Untuk pelaksanaan aktualisasi ini sudah disiapkan dalam merancang kegiatan gitu ya. Sudah membuat modul ajar, kemudian juga melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran. Pertama-tama kan anak-anak belum terbiasa gitu ya public speaking ya. Pada awal-awalnya kesulitannya apa? Kesulitannya mereka malu, Bu. Dan itu kan memang daerahnya pedalaman. Negeri, ya. Jadi anak-anak di sana kebanyakan lebih mengecek ketika adanya tampil. Oh gitu. Kita butuh motivasi nih, nggak apa-apa loh. Kita tampilkan video-video motivasi. Depan kalian, kalau kalian kita apa kan mereka kecuali di medsos juga tampil di publik gitu anak-anak itu nanti jadi ada tindak lanjutnya ya. Oke, untuk penampilan di publik. Oke, kemudian penyiapan LKPD Mbak. Biasanya kan dulu guru-guru model lama itu kan LKPD namanya dulu LKS ya. LKS kan dibeli dari penerbit-penerbit karena dapat presentasi kalau menjualkan sekian dapat sekian gitu. Ini Mbak Nurul buat sendiri LKPD-nya, terus dicetak atau dicetak nanti ditulis sama mereka dan itu ada hasil scan-nya, hasil foto. Oh gitu. Untuk cetak itu yang membiayai siapa? Saya sendiri. Oh, biaya sendiri.
di kelas-kelas berikutnya, setiap hari-harinya, Oke, LKPD-nya oke. Setiap dicetak. materi itu ada LKPD, ada materi itu semuanya dari diri sendiri kita. Oh gitu. Kenapa nggak minta dukungan dari ini Pak Mentor? Kalau dari madrasah itu printernya Bu, kertasnya. Oh, kertasnya dari madrasah. Terus komputernya Komputernya sendiri. sendiri, ngeprintnya Ngeprintnya di kertas madrasah. kertas madrasah. Oke, jadi dilaksanakan sendiri ya, tapi alat-alatnya Kayak tadi sudah yang karton itu. tersedia. Oke, oke. Harapan Mbak Nurul tindak lanjutnya setelah eh, merasa berhasil kan ya? Apa Keberhasilannya itu dilihat dari mana? namanya? Keberhasilan merasa Perasaan sebelum dan sesudah ini iya. ada peningkatan gitu ya Awal-awal keterampilannya. awal itu ada kan pemetaan Bu. Saya meminta mereka untuk maju ke depan terlebih dahulu. Karena kan biasa kita meminta anak-anak untuk tampil setelah setiap yang kita pelajari. Mm-mm. Jadi kan setiapnya ada hasil yang mereka peroleh. Kayak Mm-mm. misalkan puisi. Jadi perlu membaca puisi ke depan. Tapi Oke. kalau mereka baca ke depan itu seperti yang saya bilang tadi, Mm-mm. yaitu dengan menggunakan media sosial. Mm-mm. Ya, tapi jangan berhenti sampai di situ karena kan pentingnya orang berbicara kan justru di publik ya. Oke, tindak lanjutnya nanti sering-sering anak-anak diajak untuk tampil di publik ya, Mbak Nurul ya. Oke, terima kasih masukan cukup. Nggih, untuk Mbak Nurul saya nyatakan lulus dengan nilai sangat baik ya. Mm. Baik, selanjutnya kepada dari Nur Hayati. Selamat ya, semoga lancar. Terima kasih Pak Fatah, selaku mentor. Pak Fatah. Terima kasih Pak Fatah, selaku mentor. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya kok ini kok Hmm, Makasih Bu ya. lagi hamil ya? Oh, selamat. Selanjutnya Semoga anaknya yang jadi anak soleh solehah ya. Jadi anak pintar gitu ya, anak PNS.